Bab 073. Arcella, lo di sini juga, ucap pria tersebut. Nando, kebetulan lo di sini, kenalin ini Pak Stephen, ucap Arcella kepada Nando. Stephen dan Nando saling berjabat tangan dan saling berkenalan. Oh, jadi ini yang namanya Pak Stephen, ucap Nando sedikit terkekeh ke arah Arcella. Iya, terus lo kesini sama siapa? Nggak mungkin lo di sini sendiri, ucap Arcella. Iya, gue sama Tasya, tapi dia sedang ke toilet. Nah itu dia, ucap Nando menunjuk seorang perempuan berhijab menghampiri mereka. Arcella, kamu di sini juga. Kalau tahu kita bisa makan siang bersama, ucap Tasya memeluk Arcella. Iya, tadi rencananya mau ketemu klien di sini, saat mau kembali ke kantor malah lihat Nando, ucap Arcella. Loh, Anda kan? Ucap Tasya mengingat wajah Stephen. 42. Kamu kenal dengan Pak Stephen, sayang? Bukannya kalian bertemu saat masih SMP? Tanya Nando kepada Tasya. Sayang, sebenarnya ada hubungan apa Nando dengan perempuan itu? Bukannya dia kekasih Arcella, monolog Stephen. Aku pernah ketemu di taman, saat itu putrinya tidak sengaja menabrakku, dan malahan dia nggak mengakui anaknya di depan aku, ucap Tasya. Jadi ini Pak Stephen yang sering kamu ceritain, Cel? Temannya Kak Arsyad yang sering kamu isengin dulu. Tapi dia kan sudah punya anak, Tasya melanjutkan ucapannya. Oh, jadi dia teman kecil Arcella yang dulu sering main ke rumah Uncel Danish. Pantas saja waktu ketemu dia saat di taman gue kayak kenal tapi lupa gitu, monolog Stephen. Tasya, dia memang Stephen yang sering aku isengin, dan pas Stephen kenalin dia Tasya, teman aku yang sering main ke rumah dulu, jeda Arcella. Pak Stephen itu belum menikah apalagi punya anak. Mungkin yang bersamanya waktu itu adalah Aurel, keponakan aku, putrinya Kak Amar, karena mereka sering jalan berdua, lanjut Arcella. Iya, aku ingat memang anak manis itu manggil namanya Aurel, mungkin karena dia cadel, hehehe, ucap Tasya mengingat pertemuannya dengan Aurel. Iya benar. Arcella yang melihat wajah Stephen yang terlihat masih kebingungan mulai menjelaskan kesalahpahaman yang menyebabkan Stephen menjauhi Arcella. Oh iya Pak Stephen, Nando ini adalah suami dari Tasya, mereka berdua itu sahabat aku, ucap Arcella. Jadi Nando ini bukan pacar kamu? Tanya Stephen. Ya enggak lah, Nando kan sudah menikah dengan Tasya, ucap Arcella. Hahaha, ternyata Pak Stephen menjauhi kamu karena mengira gue pacar lo. Pak Stephen, sahabat saya ini nggak pernah punya pacar. Bahkan Arcella sering mengganggu saya dan Tasya ketika ingin berduaan, ucap Nando. Iya Pak, apalagi belakangan ini, kami harus siap menjadi teman curhatnya 24 jam karena Pak Stephen yang menjauhi Arcella, ucap Tasya. Setelah mereka mengobrol cukup lama, dan kesalahpahaman juga telah diluruskan, Arcella dan Stephen pamit kembali ke kantor. Di sepanjang jalan Stephen tak berhenti tersenyum sejak tahu jika Arcella tidak memiliki kekasih, apalagi saat Stephen mengingat perkataan Nando yang mengatakan bahwa Arcella sering curhat tentang Stephen. Kini, Stephen kembali bersemangat untuk menjadikan Arcella sebagai istrinya. 43. 2 hari menjelang acara 7 bulanan Zahra, Pak Gading dan Ibu Imah seharusnya sudah datang, namun sampai saat ini mereka tidak kunjung sampai. Zahra yang merasa cemas tidak bisa duduk tenang apalagi sudah 1 minggu ini nomor yoga tidak aktif. Sayang, kamu tenang saja dulu, mungkin mereka sudah di pesawat menuju kemari, ucap Amar menenangkan istrinya. Tapi Mas, kenapa mereka belum sampai? Ibu bilang kemungkinan sore mereka sudah sampai, tapi ini sudah sore dan mereka belum juga sampai, ucap Zahra. Tenang Umi, nanti sakit perut lagi bagaimana? Aurel tidak mau Umi dan adik-adik sakit lagi, ucap Aurel. Steph, coba kamu cari tahu kenapa nomor yoga tidak pernah aktif dan kenapa mertuaku belum juga sampai, ucap Amar kepada Stephen. Baiklah.
Stephen kembali mengotak-atik telepon miliknya hingga Stephen dihubungi oleh seseorang. Iya. Oke baiklah terima kasih informasinya, ucap Stephen lalu kembali mematikan sambungan telepon. Di kampung Zahra memang beberapa hari jaringan telepon bermasalah, tapi hari ini sudah diperbaiki coba kamu hubungi lagi Yoga, ucap Stephen. Zahra kembali mencoba menghubungi Yoga dan benar saja nomornya sudah bisa dihubungi. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam kak, jawab Yoga. Apa ibu dan bapak sudah berangkat dek? Kenapa mereka belum juga sampai? Tanya Zahra. Ibu dan bapak baru akan berangkat besok kak, tunggu sebentar itu bapak dan ibu sudah pulang, ucap Yoga. Yoga memberikan telepon miliknya kepada Ibu Imah. Halo assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, kata Yoga ibu tidak jadi datang hari ini, kenapa bu? Tanya Zahra. Iya nak, maaf ya insya Allah bapak dan ibu akan berangkat besok pagi. Sebenarnya bapak dan ibu ingin memberitahukan soal keterlambatan ibu ke Jakarta tapi beberapa hari ini jaringan di kampung bermasalah ucap Ibu Imah. Tapi kenapa ibu dan bapak tidak datang hari ini? Tanya Zahra. Hari ini pesta pernikahan Dani anaknya Pak Kepala Desa, ibu dan bapak nggak enak kalau tidak datang ke acaranya, ini ibu baru pulang dari pesta mereka ucap Bu Imah. Alhamdulillah. Jadi anaknya Pak Kades menikah hari ini bu. Bang Dani menikah dengan siapa? Tanya Zahra penasaran. Sama Yuyun, itu loh yang pernah diajak ke rumah, jawab Ibu Imah. Iya Bu Zahra ingat. Oh iya sampaikan selamat Zahra kepada Bang Dani dan Yuyun maaf Zahra tidak bisa datang ucap Zahra. 44. Iya nak ibu akan sampai nanti, ucap Bu Imah di seberang telepon. Kalau begitu Zahra tutup teleponnya, Zahra tadi hanya cemas karena ibu dan bapak tidak kunjung sampai di kediaman Aris ucap Zahra. Nak, kamu jangan banyak pikiran apalagi cemas. Ingat nak kamu sedang hamil ucap Bu Imah mengingatkan putrinya. Iya bu, kalau begitu Zahra tutup dulu teleponnya assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Bu Imah. Zahra bisa kembali tersenyum saat mendengar kabar jika kedua orang tuanya baik-baik saja. Umi, tadi Aurel dengar Om Dani dan Tante Yuyun menikah. Tanya Aurel memastikan. Iya sayang, hari ini acara pernikahan mereka itulah sebabnya nenek dan kakek batal berangkat kemari hari ini, ucap Zahra. Yah. Kalau Aurel tahu Om Dani dan Tante Yuyun menikah, Aurel mau pergi ke kampung, ucap Aurel. Ngapain putri ayah ke kampung? Tanya Amal. Mau lihat orang nikah lah, ucap Aurel. Iya sama, Om juga andaikan Dani ngundang pasti Om Steph nyempetin datang ke sana membawakan mereka hadiah, ucap Stephen. Iya Aurel juga mau Om Steph belikan hadiah, ucap Aurel. Kalian kok masih mau sih ngasih si Dani hadiah, ucap Amar sewot karena masih mengingat harus bertarung dengan Dani untuk mendapatkan Zahra. Masih cemburu aja sama si Dani, toh udah menang juga kan mendapatkan Zahra. Bahkan sekarang, sudah mau punya anak, ucap Stephen. Siapa yang cemburu biasa aja kok, ucap Amar. Serius nggak cemburu? Lihat tuh Zahra, suami kamu sudah tidak cemburu artinya kan dia sudah mencintai kamu, ucap Stephen memanas-manasi. Beneran mas sudah tidak cemburu? Tanya Zahra. Sudah tahu jika selama kehamilannya memasuki trimester ketiga Zahra lebih sensitif, Stephen malah buat ulah. Ya enggak dong sayang, mas pasti cemburu jika ada laki-laki lain yang mendekati kamu. Tapi maksud mas kan si Dani mas nggak cemburu karena dia sudah menikah sama si Yuyun ucap Amar menjelaskan. Amar melihat ke arah Stephen yang malah tidak terlihat merasa bersalah. Aurel tuh Om Steph mau buat Umi dan adik-adik sedih, adu Amar. Om Steph,
Jangan belani-belani membuat Umi dan adik-adik sedih. Awas kalau Om Stef nakal. Aurel laporin ke Opa Danish dan Oma Rieta biar tidak dibeli Lestu menikah dengan Aunty Cece, ucap Aurel mengancam. Jangan dong, baiklah, Zahra maaf ya tadi cuma bercanda kok, Amar itu sayang dan cinta sama kamu kalau dia di luar macam-macam aku lapor deh sama kamu dan Aurel juga biar kena omel, ucap Stefan. Iya tidak apa-apa Pak Stefan, ucap Zahra, sedang Amar ingin rasanya melepar wajah Stefan dengan bantal. Ini nih kalau air susu dibalas air tuba, gue loh yang bantuin lo sama Arsela untuk menyelesaikan. 45. Kesalahpahaman kemarin, giliran lo sudah baikan dengan Arsela lo malah ingin Zahra marah sama gue, ucap Amar emosi bahkan sampai lupa jika tidak boleh bicara lo, gue di depan Aurel si peniru ulung. Mas bahasanya dijaga di sini ada Aurel, ucap Zahra mengingatkan. Maaf sayang, ini karena Stefan yang membuat Mas emosi, ucap Amar. Mas, boleh tidak Zahra kirimkan hadiah pernikahan untuk Bang Dani dan Yuyun? Ucap Zahra meminta. Izin. Boleh sayang, atau biar Mas yang mengurus semuanya kamu tinggal tahu beres, ucap Amar. Terima kasih Mas. Iya sayang sama-sama, ucap Amar senang. Om Stef ayo kita kirim hadiah untuk Om Dani juga, ucap Aurel kepada Stefan. Memangnya kamu mau kasih hadiah apa sama Om Dani? Tanya Stefan. Cukup lama Aurel berpikir hingga Aurel mendapatkan ide brilian. Aurel tahu, ucap Aurel lalu berbisik kepada Stefan. Oke Om Stef setuju, Om juga mau tambah sesuatu, ucap Stefan. Kini, Stefan fokus ke telepon genggam miliknya, hingga beres, Om sudah mengirim hadiahnya, pasti mereka akan senang mendapat hadiah dari kita, ucap Stefan. Iya Om, ucap Aurel senang. Memangnya anak Umi kirim hadiah apa kepada Om Dani dan Tante Yuyun? Tanya Zahra. Aurel kirim 10 pasang baju yang mirip jadi setiap hari mereka bisa pakai baju yang sama, maksud Aurel adalah baju couple. Terus Om juga kirim peralatan mewarnai rambut dan berbagai macam cat rambut, ucap Stefan. Pasti mereka akan senang Om Stef, ucap Aurel. Pastinya, mereka kan suka pakai baju couple dan mewarnai rambut, ucap Stefan lalu bertos ria dengan Aurel. Oma Santika dan Opa Aris kini juga bergabung dengan anak, menantu dan cucunya. Bagaimana nak, sudah dapat kabar dari orang tua kamu? Tanya Oma Santika. Iya Ma, mereka baru bisa datang besok, jawab Zahra. Oh iya Pak Stef, ini Zahra mau menyerahkan cincin yang sempat Pak Stefan titip ke Aurel. Maaf saya yang simpan soalnya kalau Aurel simpan sendiri takut hilang, ucap Zahra menyerahkan kotak perhiasan yang pernah diberikan Stefan kepada Aurel. Baiklah, terima kasih karena sudah menyimpannya, ucap Stefan mengambil kotak tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Sayang, kamu tahu nggak sebentar lagi akan ada yang memakai cincin itu loh, ucap Amar kepada Zahra. Serius Mas? Alhamdulillah Zahra senang mendengarnya. Selamat ya Pak Stefan, ucap Zahra. Hehehe baru niat Zahra, saya kan sama Arsela baru baikan beberapa hari, jadi harus nunggu momen yang pas, tapi kamu sudah mengucapkan selamat, ucap Stefan. 46. Zahra hanya bisa doakan semoga kalian bisa menikah. Zahra berucap tulus apalagi setelah mendengar cerita Stefan yang sudah lama menyukai Arsela. Amin, ucap Stefan. Kalau menurut Uncel, lebih baik kamu langsung lamar Arsela nggak usah pacaran, lagi pula kalian sudah saling kenal satu sama lain terus keluarga juga sudah merestui, ucap Opa Aris. Iya apalagi yang kamu tunggu? Aunty itu sudah menganggap kamu seperti anak sendiri jadi saat tahu kamu menyukai Arsela, Aunty sangat senang mendengarnya, ucap Oma Santika. Terima kasih Uncel, Aunty tapi apakah Uncel Danish dan Aunty Rieta juga memberikan restu kepada Stefan?
Tanya Stephen. Jelaslah, semua keluarga itu sudah tahu kalau kamu suka sama Arsela, dan kami mendukung dan merestuinya, ucap Oma Santika. Kok bisa semua orang tahu? Tanya Stephen. Ya karena pas Stephen curhatnya sama Aurel, anak kecil itu tidak bisa berbohong pas Steph, ucap Zahra sedikit terkekeh. Stephen tidak bisa berkata-kata lagi saat mendengar ucapan Zahra, jadi selama ini semua orang sudah tahu padahal Stephen sangat percaya jika Aureloh teman curhat yang paling bisa dipercaya. Kenapa diam aja Stephen? Apa kamu kekurangan uang untuk meminang putri satu-satunya keluarga Danish? Ucap Amar menaik turunkan alisnya. Aurel yang mendengar ucapan ayahnya langsung pamit kepada Zahra. Umi Aurel ke kamar dulu sebentar, pamit Aurel. Anak Umi mau ngapain ke kamar? Mau Umi antar? Tanya Zahra. Tidak perlu Umi, Aurel hanya sebentar. Adik-adik kakak Aurel pergi dulu, jangan lindu karena kakak hanya sebentar, ucap Aurel mencium perut Zahra. Kakak Aurel hanya mau ambil sesuatu yang bisa Om Steph, bisik Aurel di dekat perut Zahra. Aurel berlari menuju lift, semua orang hanya bisa melihat Aurel yang tiba-tiba ingin ke kamarnya tapi tidak dengan Zahra. Karena Zahra bisa menebak ada sesuatu hal Aurel rencanakan untuk membantu Stephen. Mereka kembali mengobrol, hingga Aurel kembali dengan membawa celengan yang sengaja dibelikan oleh Zahra untuknya. Aurel juga memakai tas sekolahnya. Sayang kok bawa tas dan celengan? Tanya Zahra. Sebentar Umi, Om Steph ini celengan Aurel setiap hari diisi oleh ayah dan Em Aurel jika dapat uang dari Opa dan Oma. Tenang saja isinya banyak karena Aurel sering lihat ayah memasukkan uang melah. Aurel harap ini cukup untuk menikah dengan Aunty Cece, ucap Aurel menyerahkan celengannya. Stephen sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Aurel. Stephen tidak menyangka sesayang itu Aurel kepadanya bahkan mau membantu biaya pernikahannya. Tuh Steph, Aurel mau bantu apa lagi yang kamu tunggu, ucap Opa Aris sedikit terkekeh dengan aksi cucunya. Sebenarnya jika hanya untuk menikah, uang Stephen sudah lebih dari cukup bahkan lebih, gajinya selama menjadi asisten Amar tidak main-main apalagi bonus-bonus yang sering diberikan oleh Amar. Awalnya ucapan Amar hanya bercanda namun Aurel malah menganggapnya serius. 47. Aurel simpan celengannya lagi, ini kan untuk adik-adik, ucap Stephen. Umi kita halus bantu orang yang membutuhkan kan Umi? Tanya Aurel. Benar sayang, jika kita bisa membantu maka kita harus membantu orang tersebut, ucap Zahra. Om Steph dengarkan apa kata Umi, karena Om Steph butuh jadi untuk Om Steph aja tabungan Aurel. Nanti Aurel bisa menabung untuk adik-adik lagi, ucap Aurel. Terima kasih cantik, Om jadi terharu, ucap Stephen membawa Aurel ke dalam pelukannya. Iya Om, oh iya tunggu sebentar, ucap Aurel melepas pelukan Stephen. Aurel meletakkan tasnya di atas meja, lalu membukanya. Semua orang menjadi penasaran apalagi yang akan dilakukan oleh Aurel. Aurel mengambil buku dan pensil miliknya, Aurel berjalan ke arah Amar dan menyuruh ayahnya tanda tangan di pojok bawah. Ayah tulis nama terus tanda tangani, ucap Aurel. Untuk apa? Tanya Amar. Tanda tangan saja ayah, ucap Aurel dan Amar langsung melakukan apa yang diinginkan putrinya. Setelah mendapat tanda tangan Amar, kini Aurel beralih menyuruh Opa Aris untuk tanda tangan. 2 tanda tangan telah Aurel dapatkan, Aurel berjalan menuju Zahra lalu memberikan buku dan pensilnya kepada uminya. Umi tolong tulis apa yang Aurel bilang, ucap Aurel. Zahra menulis apa yang dibisikkan Aurel kepadanya, sekali-kali Zahra tersenyum sehingga orang yang ada di sana penasaran. Oke sudah selesai sayang, ucap Zahra. Terima kasih, Umi bisa tolong baca, pinta Aurel. Baiklah sayang.
Sebelum membacanya Zahra tersenyum ke arah semua orang. Dengan ini, saya Ayah Amar dan Opa Aris menyatakan akan memberikan dana dalam proyek pernikahan Om Stef dan Tante Cece. Pengakuan saya disaksikan oleh si cantik Aurel, Umi dan adik-adik serta Oma Santika jadi tidak bisa ingkar. Ditandatangani oleh Amar dan Aris, baca Zahra. Hahaha, tawa Oma Santika pecah karena Aurel berhasil menipu ayah dan opanya. Om Stef simpan kertas ini, tenang saja Aurel seling lihat opa dan ayah hanya tanda tangan di kertas, nanti akan cair uang yang banyak. Om Stef tinggal minta ke ayah dan opa saja nanti, ucap Aurel.